bintang KRC Genk dan target Manchester United, Konstantinos Karetzas, dilaporkan menolak tawaran dari juara bertahan Liga Primer Manchester City. United tengah memantau Karetzas, yang mengumumkan dirinya ke dunia sepak bola selama akhir pekan, setelah mencetak gol sensasional dalam kemenangan Yunani 3-0 atas Skotlandia di Hampden Park. Kemenangan tersebut mengamankan tempat Yunani di divisi teratas Liga Bangsa-Bangsa UEFA, sekaligus mendegradasi Skotlandia ke Liga B. Beberapa saat sebelum jeda, Karetzas berhasil menangkap bola dari Giannis Konstantelias, sebelum dengan gemilang melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang dan tak terjangkau oleh kiper veteran Craig Gordon. Lahir di Belgia dari orang tua Yunani, Karetzas membuat keputusan untuk mewakili Yunani, meskipun ia bermain untuk Genk di Liga Pro Belgia. Karetzas yang bermain sebagai gelandang serang, sejauh ini telah tampil 30 kali untuk Genk di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan 4 assist. Penampilan apik pemain berusia 17 tahun itu telah membuat sejumlah klub papan atas Eropa tertarik padanya di musim panas. Selain United, disebutkan bahwa Newcastle dan Liverpool juga mengirim perwakilan untuk menontonnya beraksi melawan Skotlandia. Klub-klub seperti Manchester City, Aston Villa, dan Nottingham Forest juga disebut-sebut berminat pada Karetzas. Namun, tampaknya pemain itu saat ini tidak tertarik untuk pindah ke Stadion Etihad. City dikabarkan ingin merekrutnya ke dalam daftar pemain muda berbakat mereka, tetapi keluarganya akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya karena merasa itu bukan kesempatan yang tepat untuknya. Di Italia, Napoli tampaknya menjadi pihak yang paling berminat pada Karetzas, meskipun ada pemahaman bahwa mereka akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menyambut kembali Altay Bayındır setelah hampir 2 bulan absen. Pemain internasional Turki itu telah menjadi pelapis Andre Onana, jadi ia hanya tampil 6 kali musim ini, setengahnya di Piala Carabao. Penampilannya yang paling berkesan adalah di putaran ketiga Piala FA ketika aksi heroiknya memainkan peran penting dalam kemenangan Setan Merah atas Arsenal di Stadion Emirates, dengan Mikel Arteta memuji penampilannya yang luar biasa. Sementara itu, muncul berita bahwa Andre Onana bermaksud untuk menolak tawaran dari Liga Pro Saudi, kecuali Setan Merah ingin memfasilitasi kepergiannya. Pemain nomor 1 United itu tampaknya harus tampil meyakinkan di akhir musim, untuk meredakan keinginan untuk menjual dan menggantikannya. Pemain pengganti mantan bintang Ajax dan Inter itu, Altay Bayındır, mungkin bahkan kurang aman. 6 bulan terakhir ini banyak laporan yang menyebutkan bahwa klub itu ingin memperkuat opsi kedua mereka, dan pemain andalan Turki itu ingin mengamankan tempat di timnas dengan mencari klub lain. Manchester United bisa berinvestasi pada penyerang tengah yang hebat saat jendela transfer dibuka kembali musim panas ini. Klub kini telah diberi dorongan potensial dengan Paris Saint-Germain menjauhkan diri dari Victor Osimhen. Osimhen menjalani musim yang fantastis saat dipinjamkan ke Galatasaray. Ia telah mencetak 26 gol dan memberikan 5 assist sejauh ini. Pemain andalan Nigeria itu akan kembali ke Napoli musim panas ini. Klub Serie A itu siap melepasnya dengan klausul pelepasannya sebesar 75 juta euro. Manajer Paris Saint-Germain, Luis Enrique, tidak yakin atas kepindahan pemain berusia 26 tahun itu. Dan Osimhen telah lama bermimpi bermain di Liga Primer, menurut jurnalis Vincenzo Tredendino. Chelsea sangat tertarik untuk merekrut sang penyerang pada musim panas lalu, tetapi tidak dapat meyakinkannya untuk menerima pemotongan gaji yang signifikan dari gajinya sebesar 207.000 pound per minggu. United kini telah dianggap tertarik pada Osimhen, dan seharusnya tidak memiliki masalah untuk memenuhi tuntutan gaji mingguan sang penyerang. Pemain berusia 26 tahun itu berada di puncak karirnya,
dan pengeluaran sebesar 63 juta pound tampaknya lebih dari wajar. United adalah pesaing kuat untuk membawa Osimhen ke Inggris dan bisa menjadi favorit jika mereka lolos ke Liga Champions dengan mengangkat gelar Liga Eropa. MU tidak mungkin mengaktifkan klausul pembeliannya dan mungkin malah menegosiasikan rencana pembayaran jangka panjang dengan Napoli, yang diharapkan akan menyetujui transfernya. Kontrak Osimhen berakhir pada musim panas 2026, dan Napoli harus menjualnya selama bursa transfer musim panas, atau berisiko kehilangannya dengan status bebas transfer tahun depan. Ineos menargetkan lebih dari 9 pemain harus dijual dari klub di musim panas ini. 2 bintang lokal bergaji mahal, Marcus Rashford dan Jadon Sancho, berada di puncak daftar jual. 4 bintang Inggris lainnya juga tidak aman dari penjualan. Harry Maguire mendapatkan 1 tahun lagi di Old Trafford, tetapi masih bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk mendatangkan Jarrad Brandtwaite dari Everton. Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun, pemain berusia 32 tahun itu mungkin harus tampil mengesankan atau terancam dijual. Waktu yang dihabiskannya di pinggir lapangan bisa membuat Luke Shaw berada dalam posisi sulit. Cedera telah memastikan bahwa bek sayap itu tidak mampu memberikan dampak dalam 12 bulan terakhir. Dan dengan bergabungnya Patrick Dorgu pada bulan Januari, posisinya menjadi kurang aman dibandingkan sebelumnya. Demikian pula masalah cedera Mason Mount yang terus-menerus akan merugikannya. Gelandang itu kemungkinan akan memberi Amorim alat yang berguna dalam sistemnya, tetapi ketidakmampuannya untuk tetap bugar bisa membuatnya digantikan pada musim panas. Toby Collier juga bisa terpengaruh oleh penambahan lini tengah baru. Pemain muda ini sudah tampil mengesankan, tetapi mungkin harus melangkah lebih jauh lagi jika ia ingin segera memantapkan dirinya dalam rencana pelatih kepala asal Portugal tersebut. Mungkin lini depan United yang sedang gagal akan menghadapi risiko terbesar. United disebut-sebut telah menyusun daftar pendek pemain berbakat yang akan direkrut. Meskipun Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho sebelumnya disebut-sebut tersedia dengan harga yang tepat, keluarnya mereka tidak akan ditentukan oleh masalah keuangan. Dan Amorim sepertinya tidak ingin melihat bintang-bintang terbaiknya pergi dengan tidak ada penggantinya. Scott McTominay menuntut kenaikan gaji sebelum mau menandatangani kontrak baru, adalah salah satu alasan Manchester United menjualnya musim panas ini, menurut jurnalis Miguel Delany. Selain dari keuntungan murni yang akan diperhitungkan dalam pembukuan penjualannya, Setan Merah berpisah dengan pemain internasional Skotlandia itu dalam upaya untuk menghemat lebih banyak uang. Pada hari terakhir bursa transfer musim panas, McTominay telah mengakhiri hubungannya selama 22 tahun dengan MU. Erik ten Hag mengakui bahwa ia ingin mempertahankan pemain berusia 27 tahun itu, tetapi tampaknya klub itu tidak mau bermain-main. Pandangan yang ada adalah bahwa McTominay adalah pemain ke-12 terbaik di United. McTominay meninggalkan Man United sebagai pahlawan dan akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemain yang memberikan segalanya dalam seragam merah. Ia mencetak 29 gol dan 8 assist dalam 255 pertandingan di semua kompetisi, memenangkan 1 Piala FA dan 1 Piala Carabao. Gelandang ini juga memiliki 1 medali Liga Eropa dan 2 medali runner-up Piala FA, dan berharap dapat memenangkan gelar liga pertamanya di Napoli di bawah Antonio Conte. Sementara di MU, gaji akan menjadi isu utama dalam perencanaan transfer United. Dewan direksi berusaha menahan diri dengan pemain baru dan bertekad untuk memastikan mereka yang digaji besar dapat bermain secara teratur. United ingin menghindari pemain berpenghasilan tinggi absen dalam waktu lama. Klub telah menjadikan kebugaran sebagai prioritas bagi pemain baru. Hal ini mengikuti pernyataan Jim Ratcliffe bahwa tagihan gaji pemain yang dimiliki manajer, tidak termasuk pemain yang cedera dan pemain pinjaman,
harus setara dengan tim papan tengah.